Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Oke. Karena ini waktunya sudah malam ya. Jadi kita akan membahas tentang kecemasan lagi ya. Karena kalau pagi sama siang kita bahas tentang menu-menu, tentang makanan-makanan ya. Kalau malam seperti ini kita bahas tentang kecemasan ya. Ya agar fair gitu ya, nggak masakan terus makanan terus ya. Sekali kita bahas tentang psikologi ya, bahas tentang kejiwaan ya. Oke teman-teman, ketika teman-teman merasa cemas, itu sebenarnya apa yang teman-teman rasakan? Cemas saja ataukah takut ya? Bedakan dua perkara ini ya, antara cemas dan takut ya. Lubang kayaknya sih hampir sama ya, cemas dan takut itu ya. Beda sekali ya. Apa bedanya? Kalau takut itu memiliki objek yang jelas. Contoh ya, saya takut naik motor, saya takut naik kapal, saya takut naik pesawat ya, saya takut dengan ular ya. Jelas takutnya, objeknya jelas tuh. Tetapi kalau cemas itu mengambang, nggak jelas ya. Cemas itu ya dibilang takut ya, takutnya itu apa gitu ya, dibilang nggak takut itu kok hati ini resah gitu loh ya. Cemas itu mengambang, nggak jelas ya. Kayak teman-teman sedang ini ya, sedang kumat anxiety-nya, sedang sakit perutnya gitu ya. Itu kan rasanya nano-nano. Takut itu apa ini yang jelasnya takut M ya itu. Takut M, tapi kok melihat yang sementara ini di YouTube atau di Facebook, semua yang mengalami gangguan lambung ini semuanya ya rata-rata itu juga kena anxiety, tapi mereka rata-rata ya masih ada, alhamdulillah masih hidup. Walaupun lihat itu komentar-komentar, ada yang bertahun-tahun, ada yang sampai 20 tahun ya. Saya pun ini tahun ke-7 ya, masih berjuang juga ya. Mungkin ada yang lebih lama dari saya ya, banyak sekali, saya yakin jauh lebih lama punya masalah lambung, tapi mereka ya masih nampak sehat, bisa bisa hidup normal, tetap bekerja. Nah seperti itu. Nah kadangkala ketika sensasinya itu sudah hilang ya, teman-teman kembali ceria. Jangankan nunggu sensasi hilang ya, ketika waktu kambuh kemudian didatangi teman, beberapa teman lah ya, kemudian rame ngobrol, asik ngobrol, bercanda, mendadak ini lo lupa. Pasti teman-teman pernah merasakan seperti itu, lupa ya, padahal lagi gak enak ini, perut gak enak ini. Tahu-tahu ada teman ya, saya pernah seperti itu, mendadak ada teman datang itu, tuh tahu-tahu ditanya gini, terus tanya tentang teman kita yang ini gimana, yuk kita apa namanya, kita telepon bareng-bareng atau misalnya video call rek ya, ngezoom ya sama-sama. Oh tahu-tahu sakitnya itu hilang gitu, gara-gara ada tamu temen yang datang gitu ya. Lah lantas apakah itu yang diarani ketakutan ya? Ya jadi atau ini teman-teman ya, ketika teman-teman itu punya apa namanya, pantangan kopi misalnya ya, kopi ya, kopi atau teh atau kopi susu ya, dan ternyata ketika kumpul sama teman-teman itu mendadak dikasih kopi gitu ya, padahal selama ini kopi itu adalah pantangan ya. Pantangan teman-teman sendiri pasti ini seringkali begah atau perih ketika minum kopi, tapi itu kalau minum kopi sendirian ya. Tetapi kalau minum kopinya itu bareng-bareng ya, sama teman-teman banyak ya, kumpul-kumpul sambil guyon-guyon sambil ketawa-ketawa itu, ternyata nggak kambuh.
itu juga waktu anxiety juga gitu. Biasanya anxiety itu munculnya itu pagi, Pak. Pagi setelah bangun tidur sampai kira-kira jam 8 atau jam 9 ketika matahari sudah muncul, sudah panas. Nah, itu biasanya itu hilang ya. Dengar-dengar sih yang saya tahu memang ada kayak hasil penelitian gitu ya teman-teman ya. Bahwasanya ketika bangun tidur atau pagi itu ada lonjakan gula darah ya, glucose spike namanya. Dan juga di jam-jam bangun tidur itu atau pagi itu lagi banjir-banjirnya hormon kortisol ya. Lagi tinggi-tingginya hormon kortisol, hormon kecemasan, hormon yang memicu kayak di badan nggak enak, jantung berdebar, asam lambung bergejolak ya, kemudian pegal-pegal, kepala pusing. Itu biasanya di pagi bangun tidur ya. Nah, itu yang bikin teman-teman ini yang selama ini bikin teman-teman khawatir atau cemas, sekarang nggak perlu lagi. Memang secara apa ya, secara alamiah dari tubuh akan melakukan seperti itu ya. Nah, jadi kembali lagi ke masalah perbedaan takut dan cemas. Mohon maaf ya teman-teman, berisik ya, karena depan rumah saya ini tempatnya anak kecil bermain pokoknya. Itu. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau takut itu punya objek yang jelas, fokus yang jelas. Tapi kalau cemas dia itu mengambang, takutnya apa, nggak takut itu ya kayak resah gitu ya. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan, cemas itu adalah kebiasaan dari otak ya. Kalau teman-teman terbiasa tidak melawannya, maka dia juga nggak bakal hilang-hilang ya. Diterima aja, terus terbawa mengalir terus, akan semakin betah dia di kepalanya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman itu aktif ya, nggak usah nunggu didatangi teman ya, keluar ya, ambil kunci motor, kemudian naik motor ya, jalan-jalan ke jalan persawahan atau yang ke alam, kemudian menyapa orang, kemudian ketemu teman atau ketemu tetangga atau ketemu siapapun yang tidak harus kita kenal, kita ajak ngobrol. Itu nanti pasti akan bisa mengurai kecemasannya teman-teman, menjadi hilang kecemasan itu. Yakin deh. Atau paling enggak keluar rumah, cari tempat duduk, kemudian menyapa orang yang lewat sambil merasakan udara pagi gitu ya. Nah, seperti itu. Cari komunitas, cari kumpul-kumpul yang positif. Seperti itu. Itu aja teman-teman ya, nggak panjang-panjang videonya. Jadi intinya teman-teman harus bisa membedakan antara takut dan cemas ya. Kalau takut itu jelas dan itu bersifat apa ya, bersifat menetap ya. Kalau dari kecil udah takut ulat itu ya, sampai besar sampai tua biasanya takut ulat terus, takut cicak terus. Tapi kalau cemas itu enggak. Cemas itu mengkhawatirkan sesuatu yang seakan-akan akan menimpa kita, padahal itu belum tentu menimpa kita ya. Cemas tentang masa depan, cemas tentang bagaimana nanti kalau tua, bagaimana kalau nanti anak-anak sudah besar kemudian meninggalkan kita, bagaimana kalau nanti sudah tidak bekerja lagi ya, bagaimana kalau di masa tua itu nanti jauh dengan anak-anak gitu. Itu kayak bayang-bayang. Nah, seperti itu ya. Alangkah baiknya teman-teman menjaga otaknya akan tidak lompat terlalu jauh ke masa depan ya. Nah, saya dulu pernah mendapatkan sebuah nasihat yang luar biasa ya ketika mengaji dulu ya, bahwasanya barang siapa yang menyesali nasibnya di masa lalu, entah itu 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, atau 1 tahun yang lalu disesali, atau mencemaskan atau mengkhawatirkan apa yang belum terjadi di esok hari, di minggu depan, di bulan depan, di tahun depan, maka dia adalah orang yang kufur ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya merasakan ya lumrah ya, orang punya kekhawatiran gitu. Jadi kalau saya sudah terkena semacam itu, biasanya saya coba mengingat-ingat pelajaran waktu masih punya waktu untuk mengaji zaman dulu ya. Ilmu itu luar biasa ya teman-teman, sebagai pegangan bahwasanya nggak baik menyesali masa lalu, nggak baik pula mengkhawatirkan masa yang akan datang ya.
apa yang ada, apa yang tersedia sekarang, apa yang terjadi sekarang, inilah kehidupan kita yang sebenarnya ya. Kita harus ikhlas, apapun yang terjadi, yuk kita bahagia ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sutradara yang terbaik atas hidup kita. Yuk kita pasarkan. Itu aja dari saya. Selamat beristirahat, selamat tidur. Semoga esok pagi teman-teman bangun dalam kondisi yang lebih segar, lebih sehat, lebih fresh, dengan energi yang lebih dahsyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.